Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan mereview hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit di bulan November 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian yang belum mendaftar di dalam aplikasi Bibit, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk caranya ada di deskripsi video ini. Yang mana aplikasi Bibit ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jadi sudah aman untuk kita investasi jangka panjang. Di dalam aplikasi Bibit ini ada beberapa produk yang bisa kita investasikan. Ada reksadana, SBN Retail, FR Syariah, Stambel R, dan juga saham. Yang mana ini semua sudah saya bahas di channel ini ya. Silakan untuk ditonton teman-teman. Nah, di sini untuk kita melihat hasil investasi kita klik saja di menu portofolio ini. Bisa kita lihat ini adalah total nilai investasi saya, teman-teman. Yang mana di sini saya mengalami keuntungan 2,71% atau setara dengan Rp382.000. Nah, di sini dipecah-pecah lagi ya. Untuk yang pasar uang yaitu 13%, obligasi 6%, saham 81%. Jadi yang paling terbesar di sini yaitu investasi di saham ya. Kemudian di sini ada lagi portofolio yang lainnya, ada dana tabungan, dana pensiun, umroh, link aja, bibit saham, dan juga Stambel R. Nah, di sini kita bahas yang dana tabungan terlebih dahulu. Di sini ada 4 produk ya, ada reksadana pasar uang dan juga saham. Yang mana total dari keempat produk ini saya itu mengalami kerugian minus 5,67%. Atau setara dengan minus Rp321.000. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan risiko ya. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Kita bisa lihat untuk yang pasar uang, di sini saya itu mengalami keuntungan 0,91% atau setara dengan Rp11.593. Nah, di sini saya itu mempunyai 2 reksadana ya. Ada Manulab Dana Kas Syariah dan juga Trimega Kas Syariah. Yang mana dua-duanya itu mengalami keuntungan, teman-teman. Walaupun keuntungannya relatif kecil ya, tidak sampai 1%. Kemudian di sini ada reksadana saham. Nah, yang mana dua-duanya itu mengalami kerugian, total kerugiannya minus 7,58% ya. Yang mana di sini total kerugiannya Rp333.000. Kemudian di sini ada yang namanya umroh ya. Nah, di sini ada pasar uang, obligasi, dan juga saham. Untuk yang pasar uang di sini alokasinya 36%, obligasi 54%, saham 10%. Yang mana di sini saya mengalami keuntungan 0,69% atau setara dengan Rp11.248, teman-teman. Kemudian di sini juga ada link aja ya. Nah, jadi ketika kita berinvestasi di dalam aplikasi link aja, nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit, teman-teman. Yang mana di sini saya mengalami keuntungan 12,26% ya. Kemudian investasi terbesar saya itu ada di Bibit saham ya. Nah, di sini saya itu mempunyai 5 produk, teman-teman. Yang mana cuman ada satu yang mengalami keuntungan yaitu saham Adro ya. Sisanya di sini mengalami kerugian. Nah, untuk total keuntungan saya yaitu 10,21% atau setara dengan Rp686.000. Di sini bisa kita lihat untuk yang saham Adro, saya itu mengalami keuntungan 50,54% ya, yaitu setara dengan Rp1.272.000. Yang mana modal investasi saya yaitu 2.500.000. Sekarang nilainya menjadi 3.700.000 sehingga di sini saya mengalami keuntungan. Begitupun sebaliknya, di sini ada 4 saham yang mengalami kerugian ya. Ada saham kayu, MPPA, PNBS, dan juga SIDO. Nah, kita bahas yang PNBS ini ya. Bisa kita lihat di sini saya mengalami kerugian 0,36% atau setara dengan minus Rp9.100. Yang mana harga rata-rata saat saya membeli kemarin yaitu 54,19, sedangkan harga rata-rata saat ini yaitu 54. Sehingga di sini saya mengalami kerugian, teman-teman. Di sini saya itu mempunyai 471 lot ya. Begitupun untuk saham MPPA dan juga SIDO, teman-teman. Nah, kemudian untuk saham kayu ini ada keterangan
suspend seperti ini ya. Nah, kalau sudah keterangan suspend seperti ini, artinya saham tersebut tidak bisa kita perjualbelikan lagi teman-teman, alias akan menjadi saham sampah ya, tidak bisa kita jual maupun beli. Maka nanti kita bisa mengalami kerugian hingga 100% ya. Untung di sini saya investasi cuman 6 ribuan teman-teman. Bisa kita lihat kerugian saya minus 72,74% atau setara dengan minus 4.803 rupiah. Selanjutnya di dalam aplikasi Bibit ini ada yang namanya Bibit Syariah ya. Nah, kita bisa aktifkan fitur Bibit Syariah ini agar produk-produk yang muncul hanya produk-produk syariah teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali buat kalian yang beragama Islam ya, untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya di sini ada yang namanya cashback dan referral ya. Nah, di sini nantinya ada kode referral punya kita bisa sebarkan ke seluruh media sosial kita. Dan ini bukan sistem MLM ya, melainkan hanya bonus referral saja, yang mana kita hanya mendapatkan satu kali saja dari satu orang yang kita undang teman-teman. Nanti kita bisa mendapatkan 25.000, begitupun orang kita undang juga mendapatkan 25.000. Jadi di sini sama-sama diuntungkan ya. Yang mana untuk kita menggunakan cashback referral ini kita harus investasi minimal 1 juta rupiah teman-teman. Baru bisa kita gunakan saldo cashback yang sebesar 25.000 rupiah ini. Nah, kemudian buat kalian investor pemula, saya sarankan untuk mencoba investasi di reksadana pasar uang terlebih dahulu, teman-teman. Karena di sini resikonya lebih rendah ya, ketimbang reksadana obligasi dan juga saham. Nah, di sini kita pilih saja misalnya pasar uang ini. Kemudian kita pilih saja misalnya kita ingin investasi di Trimega Syariah. Bisa kita lihat ya, grafik harga untuk reksadana pasar uang cenderung mengalami keuntungan terus ya, dari tahun ke tahun, namun keuntungannya relatif kecil teman-teman. Tapi ini minim resikonya ya. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa membeli minimal 10.000 rupiah. Jadi kita sudah bisa berinvestasi minimal 10.000 rupiah di dalam aplikasi Bibit ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan reksadana obligasi dan juga reksadana saham ya. Bisa kita lihat yang warna biru ini adalah reksadana pasar uang, cenderung naik terus ya. Sedangkan yang warna hijau ini adalah reksadana obligasi, terjadi kenaikan dan penurunan harga, namun relatif kecil ya. Kemudian yang warna ungu ini adalah reksadana saham, dan itu penuh dengan risiko teman-teman. Nah, jadi itu perbedaan dari ketiga reksadana ini. Oke, jadi itulah kurang lebih penjelasan hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit di bulan November 2024. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.